Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4521 Murong Tianyu. Di Hengzhou, kota Longwei adalah kota yang sangat terpencil dengan jumlah penduduk kurang dari 100 orang. Sejak 1000 tahun yang lalu, kota Longwei pernah menjadi kota besar di Hengzhou, dengan jumlah penduduk yang besar dan prajurit yang kuat. Namun, 1000 tahun yang lalu, bencana tiba-tiba datang dari langit, dan beberapa guntur dewa membunuh beberapa keluarga di kota Longwei. Banyak prajurit terbunuh oleh guntur tersebut. Sejak saat itu, beberapa orang mengatakan bahwa kota Longwei adalah tempat yang tidak menyenangkan, dan penduduk kota tersebut secara berturut-turut pindah dari kota tersebut untuk mencari nafkah di kota lain. Saat ini, di jalan kota Longwei yang terpencil, angin sepoi-sepoi mengangkat dedaunan yang jatuh dan debu di tanah. Ada sebuah kedai teh kecil di pinggir jalan. Sekarang ada seorang pemuda menawan yang duduk di kedai teh sambil minum teh. Tiba-tiba, alis pemuda itu membeku. Di tengah badai pasir di ujung jalan, sesosok tubuh yang terbungkus pakaian hitam perlahan-lahan muncul dalam penglihatannya, terutama bunga mawar yang mekar di jubah hitamnya, yang sangat menyilaukan. Pemuda itu tahu bahwa dia adalah tim mawar di Hengzhou. Pria yang memasuki kota Longwei adalah Li Meng. Gong Sun Qi, Ni Zun, Meng Po dan Lin Bai telah bersembunyi dalam kegelapan dan melihat pemuda itu di kedai teh. Pemuda ini adalah target Lin Bai dan yang lainnya kali ini, Murong Tianyu, anggota sah keluarga Murong. Li Meng berjalan perlahan ke kedai teh, duduk di seberang pemuda itu, meminta secangkir teh dari pelayan, dan berkata dengan lembut, "Sahabat Taois Murong, kamu pasti sudah menebak untuk apa kami datang, bukan? Apakah kamu sendiri yang menyerahkan giok peri naga? Atau haruskah kami mengambilnya sendiri?" Murong Tianyu meminum semua teh panas di cangkir, meletakkan cangkir di atas meja, tanpa berkata apa-apa. Dia mengambil 5 giok berharga Longxian dari tas penyimpanan, menepuk-nepuknya di atas meja, dan mendorongnya ke Li Meng. "Terima kasih banyak." Li Meng langsung mengambil Baoyu Longxian, tetapi tidak pergi. "Kamu mendapatkan Baoyu Longxian, tetapi kamu tidak segera pergi. Kau merasa masih ada Longxian Baoyu di tubuh bagian bawahmu, kan?" tanya Murong Tianyu sambil tersenyum. Li Meng berkata, "Asalkan teman Taois Murong memberiku tas penyimpanan untuk pemeriksaan terperinci, jika yakin tidak ada giok abadi naga lain di dalamnya, kami akan segera berbalik dan pergi, dan tidak akan pernah menyakiti kehidupan teman Taois Murong." "Kau benar, aku punya giok peri naga di tas penyimpananku, tapi aku tidak bisa memberikannya kepadamu dengan mudah." Murong Tianyu tertawa dan berkata, "Sejujurnya, aku telah menunggumu di kota Longwei selama berhari-hari. Jika kau tidak datang, aku akan kehilangan kesabaran." Li Meng berkata sambil tersenyum, "Teman Taois Murong sedang menunggu kita di sini, apakah kau ingin membalaskan dendam atas kematian pengikut keluarga Murong di tangan kita?" "Tidak, sama sekali tidak." Murong Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak menunggumu di sini untuk membalas dendam. Kamu dan aku tumbuh di dunia yang kacau ini. Yang lemah memakan yang kuat, dan yang kuat bertahan hidup. Hukum surga adalah mereka mati di tanganmu. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena kurangnya kultivasi dan orang lain. Aku menunggumu di sini untuk membahas kesepakatan denganmu." "Kesepakatan macam apa?" Li Meng bertanya langsung. Murong Tianyu berkata sambil tersenyum, "Kamu membantai dengan sembarangan di Hengzhou, hanya untuk memperjuangkan Longxian Baoyu. Melihat seluruh Hengzhou, di mana giok Longxian paling banyak. Itu tidak lebih dari 8 keluarga kuat di Hengzhou. Selama kamu bersedia mendengarkan instruksi keluarga Murongku, keluarga Murongku dapat menjamin untuk memberimu 50 giok berharga Longxian sebagai hadiah setelah keberhasilan acara tersebut. Ada cukup banyak 50 giok abadi naga. Jika mereka diambil dan dijual, itu akan cukup bagi seorang prajurit untuk berlatih Taoisme dan dewa. Bagaimana menurutmu?" Mendengar kesepakatan Murong Tianyu, Li Meng mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan keluarga Murong. Lin Bai, Gong Sun Qi, dan yang lainnya bersembunyi di kegelapan. Dialog antara Li Meng dan Murong Tianyu tidak membuat suara mereka pelan. Mereka didengarkan oleh Lin Bai, Gong Sun Qi, dan yang lainnya, kata demi kata. Ketika mendengar Murong Tianyu ingin memenangkan hati Li Meng, hati Lin Bai tiba-tiba menjadi jernih. Lin Bai setidaknya lebih baik daripada Li Meng dan Gong Sun Qi untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh 8 raksasa besar di Hengzhou. Sekarang, 8 raksasa di Hengzhou telah memulai kembali Longxian Baoyu. Semua prajurit berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang diberikan oleh 8 raksasa Hengzhou kepada para prajurit dari 13 negara bagian abadi. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi 8 raksasa di Hengzhou untuk memenangkan hati yang kuat dan bersiap untuk bertarung melawan Sekte Iblis Abadi. Puluhan hari yang lalu,
Murong Tianyu sengaja muncul di daerah ini, dan membanggakan bahwa dia memiliki puluhan Dewa Naga. Saat ini, Lin Bai dan Li Meng tidak jauh dari sini. Setelah mendengar berita itu, mereka langsung memberanikan diri untuk mencari Murong Tianyu. Saat ini, Lin Bai mengerti bahwa Murong Tianyu pasti sengaja membujuk Lin Bai dan yang lainnya untuk datang ke sini, karena dia tahu bahwa jika Lin Bai dan Li Meng ingin bersembunyi di Hengsu, akan sulit bagi keluarga Murong untuk menemukan Lin Bai dan yang lainnya bahkan jika mereka ingin bersembunyi. Cara terbaik adalah menunggu Li Meng dan Lin Bai mengantarkan mereka. Jelas, rencana Murong Tianyu berhasil. Dia duduk di kota Longwei selama berhari-hari dan akhirnya menunggu Li Meng datang. Mendengar hadiah 50 Dewa Naga dan batu giok berharga, Li Meng tergerak dan bertanya, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Murong kepada kita. Apakah Anda bersedia mengeluarkan 50 permata Longxian sebagai komisi? Kalau begitu, pasti sangat sulit untuk melakukannya. Murong Tianyu berkata sambil tersenyum, masalah ini benar-benar sangat sulit, dan kemungkinan besar Anda akan mati di antara mereka. Namun, mohon maaf karena tidak mengatakan apa-apa sekarang. Jika Anda setuju untuk turun, Anda dapat mengikuti kami ke keluarga Murong untuk beristirahat dan menunggu perintah. Ini tidak akan membuang banyak waktu Anda. Diperkirakan debu akan mengendap dalam 2 atau 3 bulan. Li Meng duduk di seberang Murong Tianyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bertanya kepada Gong Xunqi dan Lin Bai. Lin Bai tidak tahu bagaimana Gong Xunqi dan yang lainnya menjawab Li Meng, tetapi ketika Li Meng bertanya apa maksudnya, Lin Bai berkata, jika semuanya akan beres dalam 2 atau 3 bulan, seperti yang dikatakan Murong Tianyu, kita mungkin juga mencobanya. Namun, demi keamanan, kita masih meminta keluarga Murong untuk memberikan sejumlah uang jaminan. Jika tidak, setelah acara selesai, kita dapat mencoba. Jika keluarga Murong menyerah tanpa ampun, saya khawatir itu tidak akan cukup untuk bersaing dengan mereka dengan kekuatan beberapa dari kita. Setelah Lin Bai menjawab, dia terdiam lagi. Dia berkata dengan suara rendah, apakah debu akan mengendap dalam 2 atau 3 bulan? Bisakah kita katakan bahwa dalam waktu 3 bulan, 8 keluarga kuat di Hengzhou akan menyerang Sekte Iblis Abadi? Setelah menerima tanggapan dari Gong Xunqi, Lin Bai dan yang lainnya, Li Meng segera berkata kepada Murong Tianyu, kita dapat mengabdi untuk keluarga Murong selama 3 bulan, tetapi sebelum itu, keluarga Murong perlu membayar kami uang muka sebesar 30 batu giok berharga Longxian di muka, dan kemudian membayar sisanya 20 setelah acara selesai. Murong Tianyu mengerutkan kening dan berkata, keluarga Murong saya bersedia membayar 10 batu permata Longxian sebagai uang muka, dan 40 sisanya akan diberikan setelah pekerjaan selesai. Bab 4522 Transaksi. Li Meng meminta untuk membayar 30 batu giok berharga Longxian sebagai deposit, tetapi Murong Tianyu hanya bersedia mengeluarkan 10 dan memberikan alasannya sendiri, jika kamu pikirkan dengan saksama, 100 Longxian Baoyu dapat melahirkan Longqi. Jika aku membayar kalian masing-masing 530 Longxian Baoyu dalam satu tarikan napas, kalian akan memiliki 150 Longxian Baoyu. Ketika saatnya tiba, kalian akan memiliki Dragon Qi. Apakah itu jauh dari bekerja untuk keluarga Murong kita? Meskipun aku sangat ingin merekrutmu, aku tidak dapat mengabaikan kepentingan keluarga. Aku bersedia membuat keputusan untuk keluarga. Aku akan mengeluarkan 10 permata Longxian, dan aku akan memberikan sisanya kepadamu setelah aku selesai. Setelah mendengar ini, Li Meng merenung sejenak, dan kemudian meminta pendapat Lin Bai dan Gong Xunqi. Kemudian Li Meng menjawab, baiklah, kami menerimanya. Terus terang, aku suka berurusan dengan orang-orang yang ceria. Murong Tianyu mengeluarkan sebuah tas kecil dari tas penyimpanan, meletakkannya di depan Li Meng, dan berkata, ada 50 naga abadi di dalamnya. Kamu dapat menghitungnya dengan cermat. Jika jumlahnya benar, silakan ikuti aku. Dalam 3 bulan kamu mengabdi untuk keluarga Murongku, kita dapat melupakan masa lalu atas apa yang telah kamu lakukan dan atas semua rasa terima kasih dan dendam dari 8 keluarga kuat di Hengsu. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa tidak semua orang di keluarga Murong banyak bicara sepertiku. Banyak murid keluarga Murong yang kamu bunuh memiliki tetua keluarga di belakang mereka, mungkin 3 orang. Mereka akan mengurusmu dalam sebulan, dan tolong persiapkan dirimu. Li Meng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku mengerti, keluarga Murong hanya perlu memastikan bahwa selama 3 bulan kita mengabdi, tidak seorang pun dari 8 keluarga kuat di Hengzhou akan menyerang kita, ketika periode 3 bulan berakhir, terserah kita masing-masing untuk hidup atau mati. Aku ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Aku tidak tahu mengapa keluarga Murong meminta kita untuk mengabdi selama 3 bulan. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa ini adalah bisnis pembunuhan. Mengenai detail lainnya,
Anda tidak perlu bertanya lebih banyak. Bahkan jika Anda bertanya, saya tidak akan memberitahu Anda lebih banyak. Anda akan tahu saat Anda memulainya. Murong Tianyu berkata sambil tersenyum, bagaimanapun, Anda semua terlibat dalam bisnis pembunuhan. Bahkan 8 keluarga kuat di Hengzhou berani memprovokasi. Apakah ada yang Anda takuti di 13 negara bagian abadi? Li Meng mengangguk sambil tersenyum, Murong Tianyu berkata, karena Anda tidak memiliki pendapat, silakan ikuti saya ke keluarga Murong. Biarkan kalian semua yang bersembunyi di kegelapan keluar. Sekarang setelah kita mencapai kesepakatan, kita akan menjadi mitra dalam hidup dan mati dalam 3 bulan ke depan. Li Mengcuan, Lin Bai dan Gong Sunci dan yang lainnya muncul di sebelah kedai teh. Murong Tianyu tersenyum lembut, dan tatapannya jatuh pada orang-orang di belakang Li Meng, lalu bertanya sambil tersenyum, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang ahli pedang. Konon katanya satu pedang dapat membelah susunan serangan gabungan apapun. Waktu aku masih di keluargaku, aku mendengar banyak legenda tentang ilmu pedang ini. Lin Bai tentu saja mendengar bahwa Murong Tianyu bertanya pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak menunjukkan wajahnya. Li Meng segera bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan transaksi di antara kita? Murong Tianyu berkata sambil tersenyum, sejujurnya, alasan mengapa aku ingin menarik kalian dari tim Mawar terutama karena ilmu pedang ini dapat membelah susunan serangan gabungan apapun, yang akan sangat bermanfaat bagi tindakan keluarga Murong kita di masa mendatang. Jadi aku ingin mengenal teman ini, aku ingin tahu apakah aku dapat memperkenalkannya. Maaf, prestasinya tidak tinggi. Aku khawatir jika dia terungkap di hadapanmu, dia akan menemukan seseorang untuk dibenci. Li Meng langsung menolak Lin Bai, dan berkata, jika ada perintah dari keluarga Murong di masa depan, berikan saja padaku. Jika dia perlu keluar pada saat itu, aku akan mengaturnya. Murong Tianyu mengangguk dan tertawa dan berkata, baiklah, dalam hal ini, aku tidak akan dipaksa melakukan sesuatu yang sulit. Terlebih lagi, kami tidak tinggal di keluarga Murong. Kami akan menunggu perintah di luar keluarga Murong, kata Li Meng. Maafkan aku, bagaimanapun, kami telah membunuh banyak prajurit keluarga Murong. Kami juga khawatir melangkah ke wilayah keluarga Murong dan dikepung oleh anggota keluarga Murong yang kuat, dan kemudian kami tidak akan punya cara untuk terbang. Murong Tianyu berkata sambil tersenyum, saya ingin datang ke sini untuk meragukan bahwa orang tidak perlu dipekerjakan. Karena saya telah mencapai kesepakatan dengan Anda, tidak akan sulit bagi saya untuk memaksa orang lain. Ada sebuah kota kecil di luar keluarga Murong. Anda mungkin tinggal di kota itu untuk sementara waktu, tetapi ingatlah bahwa Anda tidak boleh meninggalkan kota itu tanpa perintah, agar tidak ditemukan. Jika Anda dengan sengaja pergi, melanggar perjanjian, saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk menemukan Anda, dan kemudian hancur berkeping-keping. Tuan-tuan, silakan. Sebuah perahu roh terbang dari pegunungan yang jauh dan mendarat di kota Longwei. Murong Tianyu melompat ke atas perahu dan mengundang Li Meng dan yang lainnya untuk naik. Li Meng dan Lin Bai berpikir sebentar, lalu menginjakkan kaki di Lingzhou dan meninggalkan kota Longwei. 8 keluarga kuat di Hengzhou berada di posisi yang berbeda di Hengzhou. Keluarga Murong terletak di tenggara Hengzhou, dengan punggungnya menghadap Junshan, salah satu dari 9 gunung di Hengzhou, dan menghadap Chishui, sungai terbesar di Hengzhou. Di antara Junshan dan Chishui, ada sebuah kota bernama Kota Sanhe, yang merupakan tanah marga keluarga Murong. 100.000 mil di selatan kota Sanhe, ada sebuah kota kecil bernama Kota Suibo, yang pernah dikatakan oleh Murong Tianyu sebelumnya. Ketika perahu roh mendarat di kota Suibo, Murong Tianyu mengambil 5 token dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Li Meng dan yang lainnya. Dia berkata, 5 token ini adalah token suara. Jika ada tindakan apapun, saya akan memberitahu Anda dengan token tersebut. Pada saat yang sama, ada pikiran ilahi saya pada token tersebut. Jika Anda dengan sengaja merusak token tersebut atau meninggalkan kota Suibo, saya akan segera merasakannya. Yang secara sistematis saya ingatkan kepada Anda adalah bahwa begitu saya merasa bahwa token di tubuh Anda rusak, atau saya merasa bahwa napas token tersebut menghilang di kota Suibo, apapun alasannya, saya akan membawa anggota keluarga Murong yang kuat untuk membunuh Anda dan mengambil kembali giok peri naga. Li Meng mengerutkan kening dan berkata, artinya, dalam 3 bulan ke depan, kita tidak dapat meninggalkan kota Suibo. Murong Tianyu berkata sambil tersenyum, Anda dapat berpikir begitu. Jika keluarga Murong tidak mengambil tindakan apapun dalam waktu 3 bulan, maka kalian dapat beristirahat di kota Suibo selama 3 bulan. Murong Tianyu terkekeh, meskipun kota Suibo tidak jauh dari keluarga Murong, kota itu tidak berada di bawah yurisdiksi keluarga Murong. Kalian semua dapat yakin bahwa keluarga Murong tidak mengatur pembunuh di kota Suibo.
Aku akan kembali ke keluarga Murong. Aku harap kalian dapat menjaga diri kalian sendiri. Jangan merusak token kalian atau meninggalkan kota Suibo dalam waktu 3 bulan. Selamat tinggal. Setelah itu, Murong Tianyu berlayar pergi. Bab 4523, Perang akan datang. Sepertinya aku akan berada di sini selama 2 atau 3 bulan. Li Meng membawa Lin Bai dan yang lainnya ke kota Suibo. Didukung oleh keluarga Murong, salah satu dari 8 keluarga kuat di Hengzhou, kota Suibo juga sedang berkembang pesat. Berjalan ke jalan, Lin Bai memperhatikan bahwa ada banyak orang seni bela diri di jalan, dan bahkan beberapa pria seni bela diri di tingkat dewa dan dewa abadi keluar masuk toko-toko. Kota Suibo sangat makmur, di antaranya toko-toko dan tempat-tempat yang menjual dan membeli pil dan senjata ajaib adalah yang paling populer. Mari kita cari tempat terpencil untuk mengganti jubah mawar kita. Kita telah membunuh banyak prajurit keluarga Murong akhir-akhir ini. Kita harus berhati-hati. Pakaian kita terlalu menyilaukan. Li Meng memimpin orang-orang ke lorong yang gelap. Ketika kelima orang itu keluar lagi, mereka telah menanggalkan pakaian mereka dan mengenakan pakaian biasa. Sekarang, di tengah keramaian kota Suibo, jika Lin Bai dan yang lainnya tidak melakukan sesuatu, tidak seorang pun akan tahu bahwa mereka adalah tim mawar di Hengzhou. Setelah seharian berkeliaran di kota Suibo, kelima orang itu menemukan sebuah penginapan terpencil untuk menginap di senja hari. Pada malam hari, kerumunan itu berkumpul di kamar Li Meng. Gong Xunqi adalah orang pertama yang berkata, "Saya tidak tahu apa yang dilakukan 8 raksasa besar di Hengzhou. Mengapa Anda berinisiatif merekrut kami? Selain itu, kami telah membunuh banyak prajurit dari 8 keluarga kuat di Hengzhou akhir-akhir ini. Mereka seharusnya membenci kami sampai ke tulang." Nizun berkata dengan galak, "Lalu Anda mengatakan mungkin ini adalah jebakan yang dibuat oleh 8 keluarga kuat di Hengzhou, yang akan membawa kita ke sini untuk mengumpulkan dan memusnahkannya." Meng Po tertawa 2 kali, "Nizun, apakah kamu menganggap dirimu hebat? Jika 8 keluarga kuat di Hengzhou benar-benar ingin membalas dendam untuk rakyat mereka, mengapa mereka harus memasang jebakan? Jika 8 keluarga kuat di Hengzhou benar-benar ingin membunuh kita, kita tidak dapat menyembunyikan diri hanya dengan memikirkannya." Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, dengan perincian 8 keluarga besar di Hengzhou, jika mereka benar-benar ingin membalas dendam untuk rakyat mereka, mereka tidak perlu mengeluarkan lebih banyak cara. Bahkan jika kita mengenakan jubah mawar, kita tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan mereka, jadi kita tidak perlu membuat keributan tentang hal itu." Li Meng berkata perlahan, "Meskipun kita telah membunuh banyak pejuang dari 8 keluarga besar di Hengzhou akhir-akhir ini, di bawah serangan kita, aku telah mengetahui status mereka dalam keluarga terlebih dahulu. Sebagian besar lawan yang kita pilih tidak memiliki banyak latar belakang dan informasi dalam 8 keluarga besar. Dengan kata lain, mereka semua adalah orang-orang yang tidak penting dalam keluarga. Jika 8 keluarga besar di Hengzhou ingin melakukan tindakan besar, mereka tidak akan memiliki banyak latar belakang. Tidak ada gunanya memperjuangkan balas dendam mereka." Nizun juga mengangguk berulang kali setelah mendengar analisis Lin Bai dan Li Meng, dan berkata, "Menurut apa yang kalian katakan, pasti ada sesuatu yang penting terjadi pada keluarga Murong untuk merekrut kita kali ini." Meskipun tim Mawar telah membuat banyak prestasi di Hengzhou, sungguh menakutkan untuk mengatakan bahwa mereka terkenal memburu 8 keluarga kuat di Hengzhou, tetapi meskipun demikian, mudah bagi 8 raksasa di Hengzhou untuk menghancurkan tim Mawar. Bagaimanapun, rincian 8 keluarga kuat di Hengzhou dapat dibandingkan dengan Sekte Iblis Abadi. Bahkan jika tim Mawar memiliki keterampilan yang unik, mereka tidak dapat menjadi lawan dari 8 raksasa di Hengzhou. Oleh karena itu, baik Li Meng maupun Lin Bai percaya bahwa karena Murong Tianyu telah maju untuk meminta, itu pasti bukan tipuan dari 8 keluarga kuat di Hengzhou, tetapi keluarga Murong benar-benar perlu menggunakan keterampilan tim Mawar. Apa rencana keluarga Murong? Bisakah kalian menghentikan perseteruan darah kalian dan merekrut kami? Gong Xunqi juga sangat terkejut saat mengatakan bahwa, sejauh ini, dia belum menemukan alasan mengapa keluarga Murong melakukan ini. "Hanya ada satu kemungkinan," kata Lin. Gong Xunqi, Meng Po, Nizun, dan yang lainnya semua menatap Lin Bai. Lin Bai berkata perlahan, yaitu, "Kita tidak layak disebut di depan musuh sejati dari 8 raksasa besar di Hengzhou. Oleh karena itu, mereka bersedia untuk menghentikan perseteruan darah mereka yang dalam dan merekrut kita saat mereka masih hidup dan mati." Gong Xunqi mengerutkan kening dan berkata, "Musuh dari 8 keluarga kuat di Hengzhou. Siapa itu?" Mata Meng Po menyusut dan tatapannya dingin. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Jika kalian melihat seluruh Hengzhou, siapa yang seharusnya menjadi musuh dari 8 keluarga kuat di Hengzhou?" Gong Xunqi terkejut dan berkata,
maksudmu negara sihir dan Meng Po yang kekal. Kata, aku pernah mendengar bahwa 8 keluarga kuat dan sekte iblis abadi di Hengzhou telah menjadi air dan api. Jika pendek, akan memakan waktu 100 tahun, dan jika panjang, akan terjadi perang. Namun, saya tidak menyangka perang ini akan datang secepat ini. Sudah dekat. Gong Sun Ci berkata, baiklah, kali ini, 8 raksasa Hengzhou telah memulai kembali Longxian Baoyu, yang juga untuk menarik orang-orang kuat di 13 negara bagian abadi ke Hengzhou. Kemudian 8 raksasa di Hengzhou akan merekrut yang terbaik dari orang-orang kuat ini dan menggunakan mereka untuk kepentingan mereka sendiri untuk menghadapi sekte iblis abadi. Lin Bai berkata, Murong Tianyu berkata bahwa dia hanya akan mempekerjakan kita selama 3 bulan. Artinya, 8 raksasa besar di Hengzhou telah memutuskan untuk melawan sekte iblis abadi dalam waktu 3 bulan. Nizun terkejut dan berkata, ya Tuhan, apakah 8 keluarga kuat di Hengzhou dan sekte iblis abadi benar-benar akan berperang? Jika kedua kekuatan ini melakukan pertempuran yang menentukan, kembang api perang ini pasti akan menyapu seluruh prefektur Yong 13. Setelah berdiskusi panjang di kamar Li Meng membuka mulutnya dan berkata, kamu bisa kembali ke kamarmu dan beristirahat dengan baik. Tidak peduli siapa yang akan kita bantu hadapi 8 raksasa Hengzhou, setidaknya kita harus memastikan keselamatan kita sendiri. Aku akan keluar dan mencari tahu apakah ada berita dari Hengzhou. Kerumunan itu bubar dan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Li Meng meninggalkan penginapan dan pergi ke kota Suibo. Li Meng telah berada di 13 negara bagian Eternal selama bertahun-tahun. Dia memiliki beberapa cara dan sumber informasi yang tidak diketahui, dan sumber-sumber ini sangat akurat, hampir tanpa kesalahan. Li Meng berkeliling dan menanyakan berita selama beberapa hari. Namun, di Hengzhou, tidak ada berita lain kecuali berita bahwa kekuatan besar sedang berperang untuk Longxian Baoyu. Pada hari ini, Lin Bai berdiri di jendela kamar hotel dan melihat ke bawah ke arah orang-orang yang lewat di jalan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih berhenti berjalan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke jendela tempat Lin Bai berada. Ketika Lin Bai dan lelaki tua itu saling memandang, Lin Bai tiba-tiba merasa bahwa mata lelaki tua itu seperti pedang tajam yang menembus penyamaran Lin Bai dan dengan jelas melihat semua prestasinya. Lin Bai terkejut. Dia segera menyadari bahwa lelaki tua itu pasti luar biasa. Dia menertawakan lelaki tua itu dengan wajah berwibawa. Kemudian dia mundur 2 langkah dan menutup jendela. Siapa lelaki tua ini? Apakah ada kultivasi seperti itu? Ini pasti orang kuat di atas ranah Tai Daoguo. Duduk di dalam kamar, wajah Lin Bai terkejut. Tepat pada saat ini, susunan di kamar Lin Bai tiba-tiba berdering, dan sebuah suara tua terdengar dari pintu, apakah itu King Luo, pemilik baru Pondok Pedang? Bab 4524 Leluhur. Liu Fuyun. Suara tua bergema di pintu Lin Bai, apakah itu King Luo, pemilik baru Pondok Pedang? Lin Bai terkejut dan heran. Ketika mendengar suara itu, dia pikir itu mungkin orang tua yang baru saja melihatnya di jalan. Namun, setelah meninggalkan sekte iblis abadi, Lin Bai telah menghapus penyamaran transfigurasi hantu. Alih-alih menggunakan wajah King Luo, dia telah berubah kembali ke wajah asli Lin Bai. Bagaimana orang tua itu bisa menilai bahwa dia adalah King Luo? Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya untuk waktu yang lama, Lin Bai perlahan berjalan ke pintu dan membuka celah. Dia melihat bahwa orang tua di luar adalah orang yang ada di jalan. Lin Bai berkata, saya khawatir Anda telah mengenali orang yang salah. Saya khawatir saya telah mengenali orang yang salah. Saya bukan King Luo, pemilik baru Pondok Pedang. Orang tua itu mendengar jawaban Lin Bai, tetapi tersenyum dan berkata, apakah ini wajah aslimu? Atau apakah ini wajahmu setelah kau mengubah wajahmu? Lin Bai berkata, sudah kubilang bahwa tetua itu telah mengenali orang yang salah. Kau bisa pergi ke tempat lain untuk mencarinya. Aku harus berlatih dalam pengasingan, jadi aku tidak ingin tinggal. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, kau memiliki napas dari 5 elemen Yuan Lingdan dan Qianxuan Wanbao dan yang telah kubuat. Bagaimana aku bisa mengakui kesalahanku? Mata Lin Bai bergetar, dan senyum di wajahnya menjadi kaku. Pada saat ini, Lin Bai sudah tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Yang lebih tua adalah Liu Fuyun. Lin Bai segera mengerti bahwa orang tua di depannya mungkin adalah leluhur yang mengatur hutan batu hantu jahat. Liu Fuyun berkata sambil tersenyum, apakah kau akan membiarkanku berdiri di luar dan mengobrol denganmu? Kakek, silakan masuk. Lin Bai membuka pintu untuk Liu Fuyun. Setelah Liu Fuyun datang ke kamar, Lin Bai menutup area lagi. Liu Fuyun berkata kepada Lin Bai, wajahmu saat ini seharusnya adalah wajah aslimu, kan? Kamu bukan King Luo, dan kamu bukan dari Lianzhou, kan?
Penting untuk bersikap tenang. Kami pikir yang terpenting adalah aku sekarang adalah murid dari Sekte Iblis Abadi. Dia adalah pemilik baru Pondok Pedang Tibet. Ya, karena kamu masih ingin mengakui dirimu sebagai murid dari Sekte Iblis Abadi. Liu Fuyun tertawa sambil tersenyum, tentu saja, aku di sini bukan untuk mendirikan sekolah untuk melakukan kejahatan. Aku juga tahu bahwa tidak mudah bagi orang-orang Tuntian untuk hidup di dunia ini. Aku perlu meminjam banyak identitas untuk menghindari pengejaran para dewa raksasa. Aku tidak ingin pergi terlalu jauh untuk menyelidiki identitasmu. Lin Bai terkejut. Jelas bahwa Liu Fuyun telah mengetahui dari Li Mojun bahwa Lin Bai adalah orang Tuntian. Lin Bai berkata sambil tersenyum masam, ketika saya datang ke sini, setiap kata yang saya ucapkan bagaikan pedang tajam. Saya kira tujuan perjalanan saya akan membuat saya kesulitan untuk melakukannya. Liu Fuyun menghela napas, aku di sini untuk mencarimu. Aku tahu kau dan Li Mojun punya banyak permusuhan. Tidak, ini bukan campuran rasa terima kasih dan dendam, ini hanya perbedaan pendapat politik. Lin Bai langsung menyangkalnya. Liu Fuyun mengangguk dan berkata, apa yang kau lakukan itu benar. Para pemimpin dan pemimpin senior Sekte Iblis Abadi memang bimbang dan ragu-ragu. Bukan hanya Li Mojun, tetapi juga para pejabat senior di posisiku. Karena kelemahan dan keraguan-raguan para pemimpin senior, Sekte Iblis Abadi berada dalam dilema seperti sekarang ini. Jika kita telah membunuh 8 keluarga kuat di Hengzhou ribuan tahun yang lalu, kita tidak akan berada dalam dilema seperti sekarang ini. Tetapi sekarang setelah kita bertobat, kita tidak tahu apakah kita dapat menebusnya tepat waktu. Mendengar kata-kata Liu Fuyun, Lin Bai tampaknya telah memahami bahwa Sekte Iblis Abadi telah membuat keputusan, dan kemudian bertanya, Sekte Iblis Abadi bermaksud untuk memulai dengan 8 keluarga kuat di Hengzhou. Liu Fuyun mengangguk dan berkata, para leluhur telah mencapai konsensus dan memutuskan untuk menyerang 8 keluarga kuat di Hengzhou. Li Mojun, pemimpin sekolah Iblis Abadi, telah memobilisasi orang-orang kuat di Sekte Iblis Abadi untuk memasuki Hengzhou. Menurut rencana Anda sebelumnya, mereka yang memasuki Hengzhou untuk bersaing memperebutkan naga, peri, dan batu giok berharga akan dihasut untuk menyerang 8 keluarga kuat di Hengzhou. Dan dalam kekacauan itu, para pejuang Sekte Iblis Abadi akan dengan sembrono membantai orang-orang kuat dari 8 keluarga kuat di Hengzhou. Lin Bai menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Setelah Liu Fuyun selesai, Lin Bai tidak menanggapi. Dia bertanya, apakah ini strategi yang Anda buat sebelumnya? Sekarang klan bertindak sesuai dengan rencana Anda seharusnya senang. Mengapa Anda begitu tertekan? Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, Lao Su, jika klan bersedia memulai kembali Longxian Baoyu pada saat 8 raksasa di Hengzhou bersedia memulai kembali, mereka akan mengikuti strategi saya dan menyerang 8 raksasa di Hengzhou, dan mereka pasti akan dapat membunuh mereka dan melarikan diri. Tapi sekarang, Lin Bai ingin berbicara tetapi terhenti. Liu Fuyun mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah ada perbedaan antara beberapa bulan sebelumnya dan beberapa bulan kemudian? Lin Bai berkata, 8 raksasa besar di Hengzhou telah menggunakan beberapa bulan terakhir untuk merekrut banyak orang kuat, termasuk para pengikut Sekte Bulan Jahat dan orang-orang kuat dari Aliansi Iblis Abadi. Mereka juga telah menggunakan Longxian Baoyu untuk menarik sebagian besar prajurit yang telah memasuki Hengzhou. Dengan kata lain, sekarang 8 keluarga besar di Hengzhou sudah penuh dengan sayap, jika mereka bergerak beberapa bulan yang lalu, mereka pasti akan terkejut, tetapi jika mereka baru mulai menyerang 8 raksasa di Hengzhou, saya khawatir itu tidak akan separah beberapa bulan yang lalu. Liu Fuyun bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu berita itu? Saya sudah mencarimu selama berbulan-bulan di Hengzhou, tetapi saya tidak pernah mendengar berita tentang perekrutan orang-orang kuat oleh 8 keluarga kuat di Hengzhou. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena orang-orang kuat yang direkrut oleh 8 keluarga kuat di Hengzhou telah datang ke daerah sekitar 8 keluarga kuat di Hengzhou. Mereka dikurung di sini dan tidak dapat melakukan kontak dengan dunia luar, apalagi meninggalkan tempat ini. Bagaimana saya tahu itu? Karena saya salah satu dari 8 keluarga besar di Hengzhou. Sambil berbicara, Lin Bai meletakkan token suara yang ditinggalkan oleh Murong Tianyu di depan Liu Fuyun, ini adalah yang ditinggalkan oleh Murong Tianyu ketika dia merekrut saya. Dia merekrutku untuk mengabdi pada keluarga Murong selama 3 bulan dengan komisi 50 permata Longxian. Setelah aku setuju, Murong Tianyu memintaku untuk datang ke kota Suibo dan tidak meninggalkan kota Suibo dalam waktu 3 bulan. Tolong jangan khawatir tentang itu. Aku tidak ingin mengkhianati Sekte Iblis Abadi. Keluarga Murong kami juga menggunakan identitas lain untuk merekrut. Aku direkrut oleh tim Mawar, dan aku direkrut oleh tim Mawar. Liu Fuyun tiba-tiba menyadari, apakah kamu anggota tim Mawar di Hengzhou?
Apakah kamu orang yang dikatakan dapat menghancurkan susunan serangan gabungan apapun dengan satu pedang? Itu tidak penting lagi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, yang penting adalah 8 keluarga kuat di Hengzhou siap menyerang Sekte Iblis Abadi dalam 3 bulan. Kupikir perang ini akan pecah dalam 1 atau 2 tahun, tetapi aku tidak menyangka bahwa 8 raksasa di Hengzhou ingin memulainya secepat ini. Wajah Liu Fuyun dingin dan matanya tajam. Bab 4525, siapa yang menyerang pertama adalah yang terkuat, siapa yang menyerang terakhir akan menderita. Meskipun Lin Bai dan Li Mojun, pemimpin sekte, memiliki beberapa perbedaan politik, tetapi bagaimanapun juga, Sekte Iblis Abadi berutang budi kepada Lin Bai, dan Lin Bai tentu saja tidak akan berpindah pihak untuk berurusan dengan 8 keluarga kuat di Hengzhou. Terlebih lagi, ada kebencian yang mendalam antara Lin Bai dan 8 keluarga kuat di Hengzhou. Jika 8 raksasa Hengzhou mengalahkan Sekte Iblis Abadi, 8 raksasa Hengzhou akan menjadi penguasa 13 negara bagian abadi, yang akan menjadi pukulan telak bagi Lin Bai. Jika 8 raksasa Hengzhou mengambil alih kekuasaan di 13 negara bagian abadi, permusuhan mereka dengan Lin Bai dan aliansi Hengzhou pasti tidak akan memiliki tempat di 13 negara bagian abadi. Mereka harus meninggalkan 13 negara bagian abadi dan mencari jalan keluar lain. Oleh karena itu, di depan umum dan pribadi, Lin Bai tidak rela melihat 8 raksasa Hengzhou mengalahkan iblis abadi. Liu Fuyun mendengar bahwa Lin Bai mengatakan bahwa 8 raksasa di Hengzhou akan bertarung melawan Sekte Iblis Abadi dalam waktu 3 bulan. Dia tampak berwibawa dan berkata, sepertinya mengingatkan Tuan untuk memulai sesegera mungkin. Kalau tidak, begitu 8 raksasa di Hengzhou siap, diperkirakan akan terjadi pertempuran berdarah dengan kekuatan yang sama. Jika kita mulai sekarang, akankah kita membunuh 8 raksasa di Hengzhou? Dan mungkin ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Liu Fuyun berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh, King Luo, sekarang keluarga Murong telah merekrut tim Mawar, dan sekarang mereka merekrutmu. Jadi kamu akan membantu 8 raksasa Hengzhou menghadapi Sekte Iblis Abadi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jika aku ingin menghadapi Sekte Iblis Abadi, aku tidak akan memberitahu leluhurku tentang langkah selanjutnya dari 8 raksasa besar di Hengzhou. Baiklah, karena kamu tidak akan mengkhianati iblis abadi, aku juga akan percaya pada kesetiaanmu. Liu Fuyun kemudian berkata, aku akan segera memberitahu pemimpin tentang 8 raksasa besar di Hengzhou, dan membiarkan pemimpin mengajarinya untuk bertarung melawan 8 raksasa di Hengzhou. Untuk saat ini, kamu sebaiknya tidak mengungkap identitasmu dan bersembunyi di keluarga Murong. Perang ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Aku memperkirakan perang ini akan berlangsung selama lebih dari setengah tahun atau bahkan lebih lama. Jika kamu bersembunyi di keluarga Murong, kamu dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk klan. Setelah selesai, jika klan menang dan kembali serta mengalahkan 8 raksasa besar di Hengzhou, kamu akan menjadi pejabat berjasa terbesar di klan. Aku secara pribadi akan menyesuaikan jarak antara kamu dan pemimpin. Semua rahasiamu tidak akan mudah terungkap kepada orang lain. Lin Bai tidak bermaksud mengkhianati Sekte Iblis Abadi. Lagi pula, jika Sekte Iblis Abadi dikalahkan di tangan 8 keluarga kuat di Hengzhou, akan sulit baginya untuk peduli. Dia masih ingin melihat Sekte Iblis Abadi dikalahkan. Itu menurut leluhurku. Lin Bai menundukkan tangannya dan segera setuju untuk turun. Kamu tinggalkan token suaraku. Jika kamu punya berita, tolong beritahu aku segera. Liu Fuyun meninggalkan token suaranya kepada Lin Bai sebagai penghubung, tentu saja, jika kamu menghadapi bahaya, kamu juga dapat menghubungiku. Selama aku bisa menyusul, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Dengan token suara Liu Fuyun, hati Lin Bai dipenuhi dengan api. Dia bisa memanggil seorang prajurit di atas ranah Tai Dao Guo kapan saja, yang tidak diragukan lagi menambah banyak keamanan pada situasi Lin Bai saat ini. Setelah membuat rencana dengan Liu Fuyun meninggalkan penginapan dengan tenang. Ketika Liu Fuyun memberitahu Li Mojun tentang berita itu, Li Mojun sangat marah, dan segera memerintahkan para prajurit yang telah menyelinap ke Hengzhou untuk memulai pekerjaan mereka. 7 hari kemudian, ada berita buruk dari keluarga Situ, salah satu dari 8 keluarga kuat di Hengzhou. Di bawah slogan menjarah Longxian Baoyu, banyak prajurit bergegas masuk ke keluarga Situ, membantai dan menjarah harta karun dan membunuh anggota klan. Keluarga Situ adalah salah satu dari 8 keluarga kuat di Hengzhou. Namun, dibandingkan dengan 7 keluarga lainnya, keluarga Situ jauh lebih lemah daripada keluarga Wu, keluarga Sangguan dan keluarga Murong. Meskipun keluarga Sima melawan dengan sekuat tenaga ketika mereka membunuh mereka, bagaimana mereka bisa menghancurkan keluarga yang telah berdiri di tanah Hengzhou selama ratusan ribu tahun dalam beberapa hari? Pada saat itu,
Ketika para prajurit menyerbu keluarga Situ, hampir semua prajurit yang berada di keluarga Situ punah. Sekarang sebagian besar anggota keluarga Situ selamat, yang tidak ada dalam keluarga Situ pada saat itu. Meskipun para prajurit dalam keluarga Situ belum dibantai, hampir semua prajurit berpangkat tinggi dan berbakat dalam keluarga tersebut telah punah. Bahkan jika keluarga Situ tidak mati sekarang, statusnya di Hengzhou akan menurun drastis, dan tidak akan ada lagi detailnya. Harta karun dan batu giok berharga dari keluarga Situ hampir tersapu oleh para prajurit yang telah menyerbu ke dalam keluarga tersebut. Bencana keluarga Situ baru saja membuat kehebohan besar di tanah Hengzhou. Kemudian, keluarga Zhao, salah satu dari 8 keluarga besar di Hengzhou, datang lagi dengan berita buruk. Keluarga Zhao adalah keluarga yang sangat mirip dengan keluarga bijak. Sekelompok prajurit yang kuat, yang berada di bawah panji perampok naga dan batu giok, berada di antara keluarga Zhao. Keluarga Zhao dari 8 kekuatan besar negara telah runtuh dalam beberapa hari, dan daerah sekitar keluarga Zhao berlumuran darah dan merah. Keluarga kedua dari 8 keluarga kuat di Hengzhou dihancurkan satu demi satu, menyebabkan guncangan di Hengzhou. Sayang, apa yang terjadi? Mengapa seseorang menyerang 8 keluarga besar di Hengzhou lagi? Itu wajar saja. Sejujurnya, Laozi sudah punya ide ini sejak lama. 8 raksasa besar di Hengzhou menghidupkan kembali Longxian Baoyu dan membiarkan kita bertarung dan merampok. Namun, banyak orang telah lupa bahwa Longxian Baoyu adalah harta karun 8 raksasa di Hengzhou. Tentu saja, ada lebih banyak Longxian Baoyu di rumah harta karun 8 raksasa di Hengzhou daripada di tempat lain. Benar sekali. Setelah keluarga Situ hancur, kudengar seorang pria kuat yang bergegas ke rumah harta karun itu menyita lebih dari 70 batu giok berharga Longxian, dan langsung memadatkan roh naga. Tut, aku benar-benar tidak menyangka bahwa 8 keluarga besar di Hengzhou digigit ular setelah bermain dengan ular sepanjang tahun. Para pejuang di Hengzhou bukanlah orang bodoh. Mereka tahu bahwa tidak banyak Longxian Baoyu yang tersisa di luar. Tempat dengan Longxian Baoyu terbanyak adalah di antara 8 keluarga kuat di Hengzhou. Baiklah, akhirnya, seseorang telah bergerak melawan 8 raksasa besar di Hengzhou. Apakah sesederhana itu? Di masa lalu, 8 raksasa di Hengzhou telah memulai kembali Longxian Baoyu, tetapi anekdot seperti itu tidak pernah muncul. Apakah 8 raksasa di Hengzhou telah dihancurkan 2 kali berturut-turut? Ada yang aneh tentang hal itu. Memang benar bahwa orang-orang kuat yang bergegas ke Hengzhou untuk memperjuangkan Longxian Baoyu hanyalah gerombolan. Jika tidak ada yang memberi instruksi kepada mereka, bagaimana mereka bisa bersatu untuk menghadapi 8 keluarga kuat di Hengzhou? Jika Anda tidak salah menebak, bencana keluarga Situ dan keluarga Zhao pasti akan memiliki bayangan Sekte Iblis Abadi. Sekte Iblis Abadi adalah langkah yang cerdas. Mereka menggunakan kekacauan Baoyu Naga Abadi untuk menghasut orang-orang kuat yang masuk ke Hengzhou untuk bergabung dengan 8 keluarga kuat di Hengzhou, menghancurkan aliansi 8 raksasa di Hengzhou. Sekarang setelah kita melihat petunjuknya, 8 raksasa besar di Hengzhou pasti juga melihat petunjuk yang sama, tetapi saya tidak tahu bagaimana 8 raksasa Hengzhou berniat untuk melawan.